Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami hendak menyampaikan semua beban-beban pergumulan dalam kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami rindu ya Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Kami merindukan ya Tuhan di tangan para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia semakin kuat, semakin kokoh, penuh dengan keadilan serta kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, apabila hari-hari ini Bapak Presiden Jokowi melakukan tugas kenegaraannya ke berbagai negara yang sedang terjadi konflik, baik Ukraina maupun di Rusia, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini semakin kuat imannya, semakin kokoh di dalam mengiring Engkau, tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh kekuatan, oleh kemolekan dunia. Tuhan Yesus Kristus, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini semakin rindu, bergairah untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena kami hebat, tetapi semuanya adalah kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru, sehingga jemaat Tuhan dapat beraktivitas dengan baik, terlebih dapat beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Lili Maryani, demikian juga Maum, Ibu Heni, Ibu Lucy Eni, Bapak Hartono, Bapak Yono, demikian juga Ibu Deborah. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang membuat setiap usaha, setiap pekerjaan dari jemaat-Mu ini berhasil dan mendatangkan keuntungan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara pribadi, kehidupan berkeluarga terlebih Tuhan,
dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, Tuhan berikan kecerdasan kepada mereka, Tuhan berikan semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita dan kebahagiaan. Mungkin ada yang bergumul dengan kebutuhan hidup tiap-tiap hari, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyediakan, untuk mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa, biarlah keluarga lepas keluarga dari jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau memberikan keutuhan, Engkau memberikan kerukunan, Engkau memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya pada kasih anugerah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu serta ada yang mustahil. Ya
dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami bersama-sama hendak belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami meletakkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua, tidak hanya kami menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhir ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil. Saya akan membacakan ayat yang genap. Dengan semangat, dengan penuh sukacita kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Silakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah sore hari ini adalah Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Mungkin saudaraku pernah mendengar ujian anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kita caranya. Mungkin saudaraku kaget, siapakah sebenarnya yang menciptakan lagu tersebut? Ada yang tahu siapa yang menciptakan lagu tersebut? Yesus pokok dan kita caranya. Bapak Evangelis Charles Krista
pandai. Sekarang beliau tinggal di Semarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saudaraku, kalau Yesus dikatakan pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat benar bahwa sebenarnya bangsa Israel adalah pokok anggur, saudara. Tetapi bangsa Israel ini tidak menghasilkan buah anggur yang baik. Yang dihasilkan oleh bangsa Israel adalah buah anggur yang asam. Dan di ayat-ayat yang lain, saudaraku, misalnya dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa umat Israel itu hanya mendatangkan yang namanya kekacauan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang tidak benar, pokok anggur yang tidak sejati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari tulisan Rasul Yohanes, dari Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan menemukan prinsip-prinsip kebenaran bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Berarti di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Amin, saudara. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah ada yang namanya kehidupan, saudara. Perhatikan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Diulang lagi ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Kata akulah pokok anggur, saudara. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini sebenarnya hendak menyatakan dirinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang dulu ada, yang sekarang ada, besok ada, dan senantiasa ada. Itulah akulah pokok anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah pokok anggur. Sebenarnya Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan akulah pokok anggur menyatakan bahwa sejatinya Yesus
adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Tentunya kita masih ingat benar bagaimana Tuhan memberikan nafas hidup kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Siapakah yang memberikan nafas hidup? Yang mengembuskan nafas hidup sekarang, yakni Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, dan di luar pribadi Tuhan Yesus Kristus tidak ada sumber kehidupan, mengapa kita tidak senantiasa menempel, melekat, bersekutu, manunggal dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku, kita adalah ranting. Pernah saya kepakar kata ranting, saudaraku, atau carang ini dari kata bahasa Yunani, yakni dari kata klau, sehingga muncul kata klasis. Artinya apa cabang? Artinya apa ranting? Artinya apa tunas? Artinya apa kecambah? Jadi saya dan saudara bukan pokok, bukan pokok anggur. Saya dan saudara adalah ranting, cabang, tunas, kecambah. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa menempel, tanpa lekat, tanpa menyatu dengan pokok anggur itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran yang kedua, saudara. Yesus Kristus memelihara saya dan saudara. Perhatikan ayat yang ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, halo saudaraku, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya apa? Dipotong, saudara. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah diapakan, saudaraku? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bukankah ini bentuk pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini bentuk pemeliharaan dari sang pokok anggur itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus merawat, agar apa? Buah-buah ini dapat menghasilkan buah yang lebih lebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana cara Tuhan untuk memelihara saya dan saudara? Alatnya apa? Perhatikan ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Saudara, kita dirawat, kita dipelihara, kita dijagainya dengan firman Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan mengajar kita, pada saat firman Tuhan mendidik kita, pada saat firman Tuhan menasihati kita, saudara, jangan kita melawan, jangan kita memberontak, jangan kita marah-marah, saudaraku, tetapi dengan penuh
ketaatan kepada Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau masih memelihara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata harus ada kerelaan dalam diri kita untuk dibersihkan dengan firman Tuhan, untuk dimurnikan dengan firman Tuhan, dan kerelaan hati kita untuk dipotong. Apa yang dipotong, saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin hobi kita, mungkin kegemaran kita, mungkin kebiasaan kita yang tidak baik, yang tidak menyenangkan di hadapan. Perlu dipotong. Kalau bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus, disunat, dikerat, dipotong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hobi kita, kebiasaan kita, dosa-dosa kita, relakan untuk dipotong, untuk dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat prinsip kebenaran yang ketiga. Tinggal di dalam Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Halo. Tinggal di dalam Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan. Kalau kita balik berarti apa, saudara? Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan. Kita bisa melihat ayat yang kelima. Perhatikan dengan sesama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini apa? Berbuah banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara senantiasa menempel kepada Tuhan Yesus Kristus, menyatu dengan sang pokok anggur itu, kita akan berbuah lebat. Bukankah buah itu menyenangkan? Buah itu menyegarkan. Buah itu mendatangkan kegembiraan, saudara. Buah itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Buah apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini, saudara? Yakni karakter, yakni sifat, yakni tabiat kita harus serupa dengan Yesus Kristus. Kehidupan kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Tak lupa saudara, berikutnya ya, ada 9 buah Roh Kudus. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kasih, sabar, setia, murah hati, menguasai diri. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan jari-jari kita. Melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, kita hati-hati menguasai jari-jari kita, menguasai
perkataan kita, sehingga tidak menimbulkan yang namanya kekacauan dan merugikan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah roh, kemurahan harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Apa kebalikan dari murah hati? Halo, apa kebalikan kata murah? Tidak murah. Artinya kita kikir. Artinya kita pelit sekali. Terlebih untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh lagi yang namanya menjaga kikir, pelit, tetapi murah. Kita ingat bahwa semua berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita, bukankah ini berasal bersumber dari sang pokok anggur ini? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa maksudnya, Pak? Apakah doa-doa kita semuanya akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus? Hati-hati, saudara. Misalnya kita berdoa begini, saudara. Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, si A itu Engkau miskinkan Tuhan. Tuhan Yesus, saya rindu Tuhan, tetanggaku sebelah rumah itu Tuhan, jangan sampai dodolannya laris. Apakah Tuhan akan menjawab doa seperti ini? Tentunya tidak, saudara. Ataukah sebaliknya, Tuhan, saya kepengen Tuhan punya rumah 10, punya kereta api 5, punya pesawat 70. Tentunya bukan doa yang seperti ini, tetapi doa yang selaras dengan hati Allah, doa yang sama yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saya rindu Tuhan, teman-temanku, saudara-saudaraku boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Saya rindu ya Tuhan, agar gereja ini semakin kokoh, semakin kuat. Tuhan Yesus, saya rindu Tuhan, anakku yang masuk angin, Tuhan jangan Tuhan sembuhkan. Tuhan dengar saudaraku, dan Tuhan mesti menjawab doa tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di luar Tuhan Yesus Kristus berarti pokok anggur yang tidak benar. Mari kita bersama-sama menempel, melekat, menyatu dengan sang pokok anggur tersebut. Karena kita adalah ranting-rantingnya, dan kita tidak akan bisa berbuah tanpa menempel, tanpa melekat, tanpa menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Amin. Mari. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan kami senantiasa menyatu, melekat, menempel hanya kepada Engkau saja, sang pokok anggur yang sejati. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, apabila kami seringkali jauh daripada Engkau, bahkan kami seringkali meninggalkan Engkau sebagai pokok anggur yang benar dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.